Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa rasulahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fatul qalamin. Bapak-bapak hadirin jamaah pengajian malam Rebo beserta undangan yang sudah mudah-mudahan senantiasa kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus para alim ulama, para guru yang telah hadir. Di antaranya itu Al-Mukarram Ustaz Muhammad Iman, Al-Mukarram Ustaz Tauqib, Al-Mukarram Ustaz Ahmad, Al-Mukarram Ustaz Khatib. Juga orang tua kita Maji Yasin, orang tua kita Maji Abdul Rashid, orang tua kita Maji Ba'i, Maji Da'i, dan orang tua kita yang lainnya ya. Mudah-mudahan dengan kumpulnya para alim ulama, para guru-guru pada malam hari ini, majlis kita akan tambah-tambah turun rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terlebih khusus yang sangat kita hormati saya yang baik, keluarga besar kita punya kawan di sini yang dalamnya kita punya guru itu Ibu Sani beserta keluarga ya. Insyaallah mudah-mudahan memberikan kesehatan panjang umur, bisa ngungkulin anak cucunya dalam keadaan sehat walafiat, yang juga diwakili oleh kedua anaknya yaitu saudara Yus ya. Yus nama siapa ya? Ali Yusni Iwan. Iya, Muhammad Ali Yusni, itu nanti Yus saja. Muhammad Ridwan ya, satu ya. Iwan Ridwan ya. Beserta anak menantunya dan cucu-cucunya. Mudah-mudahan mereka semua akan menjadi generasi penerus almarhum kita punya guru di sini sebagai perintis pengajian Imam Rabu, yaitu Al-Maghfurlah Ustaz Haji Madani bin Haji Mubni. Mudah-mudahan pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala lapangkan iman kuburnya dan menjadikan kuburnya rodoh minal jannah. Hadirin rahimakumullah, tinggal doa ya. Karena kita ngaji malam ini untuk melengkapi acara kita dan melaksanakan sebagai ngaji istiqomah setiap nomor buku ya. Kita niat dulu ngajinya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabul ilmi fadlillahi ta'ala. Sajaku niat menuntut ilmu fardukan Allah ta'ala. Allahumma inna nas'aluka zidna ilman nafi'an wa fahman shalihan li anfusina wa auladina ya fatahu ya alimu birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin rahimakumullah, malam ini segala yang kita ngaji mabuk berkenaan dengan bertepatan dengan hawanya kita punya guru ya, Alhamdulillah Ustaz Haji Madani. Ini hal keberapa ya Wan ya? Kelima ya, udah 5 tahun berarti kita ditinggalkan ini. Karena itu sedikit kita ngaji berkenaan masalah birrul walidain ya, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini kita yang hadir di sini ada yang masih orang tuanya ada ya, ada yang udah nggak ada yang masih ada tapi sebelah lagi udah nggak ada gitu ya. Itu walaupun yang masih ada, masih hidup atau yang udah wafat, tetap kita itu dianjurkan namanya birrul walidain. Jadi bukan berarti wah masa mah bawa saya udah kagak ada kan gitu ya. Tetap ya, walaupun udah wafat tetap kita apa? Mendoakan ya, namanya birrul walidain gitu ya. Di dalam kitab Irsyadul Ibad ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indaka kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu Al-Quran di dalam surah apa Pak? Surah apa Pak? Iya, surah 20 ya. Ada di Al-Quran aja. Ada di Al-Quran ya, cari sekarang. Mananya wallahu a'lam bimuradi. Wa qadara rabbuka
dan telah menentukan oleh Tuhan kamu, menetapkan oleh Tuhan kamu, menjadikan satu kodok ya. Allah ta'budu, bahwasanya kamu jangan sekali-kali menyembah, jangan beribadah illa iyyahu, melainkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kamu menyembah melainkan hanya kepada Allah. Hanya Allah. Kalau kita namanya abid, kalau Allah namanya ma'bud. Kita yang menyembah, Allah yang disembah. Kita yang paling bagus ini memang kita Allah julukan sebagai apa? Hamba Allah. Hamba Allah itu artinya orang-orang yang menyembah Allah. Kadang-kadang kita baru ngaku doang hamba Allah ya, tapi belum tentu Allah akuin kita sebagai hambanya gitu. Kenapa? Kadang-kadang ngaku hamba Allah tapi apa? Nggak nyembah Allah kan gitu ya. Karena sholat suka malas-malesan kan gitu ya. Kita buktiin kita itu hamba Allah dengan menuruti segala perintahnya, menjauhkan segala larangannya. Karena kita itu hambanya gitu ya. Wabil walidain ihsana, dan Allah juga menetapkan supaya kamu berbuat baik kepada orang tua. Wabil walidain, dan kedua orang tua ihsana, berbuat baik gitu. Imma yablughanna indaka kibaru ahaduhuma, ada kalanya telah sampai keduanya itu lanjut usia atau salah satu keduanya. Biasanya emang tantangan bagi seorang anak ini kalau ngadepin orang tuanya udah lanjut apa? Udah lanjut usia, ya udah agak tua. Kalau karakter orang yang udah tua kan biasanya suka ada adat-adat yang seperti masa dulu ya, kekanak-kanakan gitu. Adat orang tua gampang pengen dilayanin, salah sedikit gampang marah kan gitu ya. Memang itu karakter orang tua. Nah, anak kita ujian buat dia. Sabar enggak kira-kira kan gitu ya, ngadepin orang tua seperti itu. Nah kita harus lapang dada gitu. Kalau kita renungkan kita masa kecil mah dulu ya, apalagi orang tua kita dulu yang anak banyak ya. Kalau saya, keluarga saya itu ke-7, laki mulu lagi, perempuan cuma 1 ya. Itu yang 7 anak itu dihadapi oleh orang tua kita dengan penuh kasih sayang. Yang begini, yang begitu lagunya kan gitu ya. Tapi dihadapi dengan penuh kasih sayang, penuh kesabaran. Dan kita anaknya yang ngadepin orang tua 2 itu dengan anak yang ada 7 itu kira-kira jago nggak ngadepin gitu. Itu ukuran jangan gitu ya. Nah itu dari segitu kita nggak akan bisa membalas jasa orang tua. Dan dari kebaikan orang tua itu kita praktekkan kepada anak-anak kita gitu. Kepada anak kita gitu. Jadi kerasa gitu, anak kita sakit aja tengah malam ngerihi tidur, kita kurang tidur gara-gara anak sakit ya, ngerihi aja. Jangan dulu kan diayun Pak ya, anak tidur. Kalau saya mah ngerasa begitu, bocah ngerihi aja dia lagi diayun sama bangun gitu ya. Ngerasa bahwa orang tua kita itu dulu begitu ya, kurang tidur, karena kita gendong, maunya digendong, kita lagi ngantuk pun maunya digendong juga kan gitu ya bocah. Udah itu ngomongnya kita gendong dari duduk kayak dia mau gitu, gendong kalau kita beri ngantuk kagak mau, maunya berdiri kan kita beri gula perlemes. Itu itu orang tua kita dulu begitu, kita rasain. Iya, memang mah kayak bapak, gak usah begitu mah. Emang kita yang lebih open biar bapak gue ya. Nyender aja di pintu, supaya nggak jatuh, orang ngantuk, main gendong, kita duduk di bangku, bocah nggak mau kalau kita diri. Tuh, Allah makan sahur, emang makan sahur anta ya. Allah batal, berak, kan gitu, ini kan gitu ya. Orang tua kita dulu begitu, kita sabar. Wah, langsung sama buang aja apanya. Ya tadi yang terbuang bocah aja dibuang kan, kan gitu. Nggak ada apa-apanya ya, dibandingkan perjuangan orang tua kita dulu kan. Jadi apa yang dialami orang tua kita dulu itu kita rasakan sekarang setelah jadi orang tua gitu. Oh iya, itu kita dengan demikian betapa besarnya orang tua gitu ya. Berarti kita bersyukur ya, orang tuanya yang masih ada kesempatan selagi masih hidup, kita berikan kesenangan. Mudah-mudahan hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala taqul lakum uffin, jangan kamu berkata kepada kedua orang tua itu kataan yang yang sedikit keras gitu. Walaupun jangan kamu nyentak gitu, nah kan gitu ya. Kalau orang tua mah walaupun rewel kayak apa juga, kalau kita renungkan itu
dasar semuanya atas dasar kasih sayang. Nggak mungkin dia ngomel keras macam-macam kalau dia bukan anak, kan anaknya diomelin gitu. Karena kita udah keluarga, orang-orang diawasin aja, udah baru belum bocahnya sepi rumahnya ya bangunlah kan gitu. Dengan bahasa orang tua itu kenapa? Karena penuh kasih sayang gitu ya. Ya, kalau anak orang lain mah bodo amat kan, mau bangun kayak kagak kayak kan anaknya kan gitu ya. Ya. Jadi jangan apa ya? Kata-kata yang nggak bagus dari orang tua itu kita jangan apain? Jangan kita kalau gitu, jangan, biarin aja. Apa yang dikatakan orang tua itu akan jadi apa? Jadi doa gitu. Kan jadi doa. Kerasa kalau misalnya orang tua nanti kita nggak ada coba kerasa, yo iya enak direwelin sama orang tua, berarti apa? Orang tua benar-benar sayang sama kita gitu. Wa kullahuma qaulan karimah, dan berkatalah keduanya qaulan karimah, perkataan yang mulia. Ya. Mumpung lagi sehat kan gitu ya. Lagi habis gajian misalnya atau punya duit, apa kesan orang tua nih kan gitu ya. Orang tua kita dulu emang, kalau kita malah dulu waktu barangkali emang duit dari laka, sekarang mah alhamdulillah pada berkah kan gitu, ada dapat gajian. Kita tanya gitu. Mumpung orang tua lagi sehat gitu, jangan lagi sakit ditanya mau apa pak, mau bu pak, mau apa pak, kalau lagi sakit tuh kau gak pengen apa-apa ya, lagi sehat nanyanya gitu ya, maunya apa kan kesukaannya gitu. Ini bukan sesuatu yang lucu pak, bukan memang harus dibuktiin sebagai apa, untuk mewujudkan kasih sayang kita terhadap orang tua. Kita akan berkah hidup kita insyaallah ya. Wafid lahuma janaha zulli minar rahmati, dan rendahkan untuk keduanya itu apa? Sayap kehinaan daripada penuh kasih sayang, sopan santun gitu. Kalau di dalam kitab Ta'lim Muta'alim di antara santun kepada orang tua, kalau kita jalan orang tua depan kita